Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Nur Anggraini dengan NIM 202403316. Mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Adilah Kota Bandar Lampung dengan prodi S1 Gizi. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas dengan mata kuliah pendidikan agama yang diampu oleh Bapak Irfan Khairi, MPDI. Selamat menyaksikan. Pandangan agama tentang pencegahan narkoba dan seks bebas. Penjelasan pertama yaitu pengertian narkoba. Narkoba atau bisa disebut juga dengan narkotika, psikotropika, dan zat aktif, jenis obat-obatan terlarang yang apabila dikonsumsi menimbulkan efek kecanduan. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun bukan, yang menyebabkan penurunan sampai kehilangan kesadaran. Psikotropika adalah rat ataupun obat bukan narkotika berkhasiat proaktif, menyebabkan perubahan khas aktivitas mental dan perilaku. Bahan aktif adalah zat atau bahan lain bukan narkotika dan psikotropika, berpengaruh pada kinerja otak dan membuat kecanduan. Selanjutnya yaitu narkoba dari pandangan Islam. Dari pandangan Islam, narkoba merupakan obat atau barang terlarang. Al-Quran sendiri dalam surat Al-A'raf menjelaskan apa yang dimaksud dengan menghalalkan segala yang baik dan melarang segala yang buruk. Ibnu Taimiyah rahimahumullah berkata, menurut kesepakatan para ulama, narkoba sama dengan memabukkan, namun dilarang mengkonsumsi zat yang dapat melumpuhkan pikiran. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dapat membahayakan kesehatan jiwa dan raga seseorang itu dilarang. Para ulama sepakat bahwa penggunaan narkoba dilarang kecuali dalam keadaan darurat. Penjelasan ketiga, argumen pendukung larangan narkoba. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf yang menjelaskan bahwa, dan aku izinkan kepada mereka segala yang baik dan melarang mereka dari segala yang buruk. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Quran surat Al-Baqarah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jangan bunuh diri, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Quran surat An-Nisa. Yang ketiga, Ummu Salamah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang semua mufatir mabuk yang melemahkan kita. Hadis riwayat Ahmad. Dan Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini dhaif. Jika khair itu haram, maka demikian pula dengan mufatir atau narkoba, karena narkoba mampu menyebabkan penurunan bahkan kehilangan kesadaran. Kesimpulannya, bahwasanya dari sudut pandang Islam, narkoba tidak diperbolehkan dan dapat dikatakan haram, didukung dengan argumen yang ada mulai dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga hadis, karena narkoba mempengaruhi kondisi sosial kehidupan manusia yang kaitannya dengan segala aspek kehidupan. Selanjutnya yaitu bahaya seks bebas menurut Islam. Penjelasan pertama yaitu pengertian seks bebas. Seks bebas adalah hubungan seksual atau intim di luar garis pernikahan yang tidak diikat oleh suatu pernikahan yang sah, baik dilakukan atas dasar suka sama suka atau tidak, dan merupakan hal ilegal. Penjelasan yang kedua yaitu seks bebas dalam pandangan Islam. Dalam pandangan Islam, seks bebas disebut juga dengan zina, di mana zina termasuk dalam kategori dosa besar. Dalam Islam, hukum bagi orang yang berzina sangat berat. Yang kedua, sebagai tindakan preventif, menurut Adnan Hasan Salih Baharit, pendidikan seks
berkisar sekitar fikih seperti istinja, berwudu, dan khitan, sambil memperkenalkan kepada anak alat kelamin yang mereka miliki. Yang ketiga, menurut Adil Fathi Abdullah, pendidikan seks terfokus pada hal-hal yang bisa menjauhkan anak agar tidak terjerumus pergaulan bebas. Penjelasan yang ketiga yaitu hukum seks bebas dalam Islam. Seks bebas hukumnya haram karena Islam hanya memperbolehkan hubungan seks dengan pernikahan yang sah. Dalam surat An-Nur ayat 2 yang dijelaskan bahwa perzinahan perempuan dan perzinahan laki-laki derahlah masing-masing dari keduanya 100 kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama hukum Allah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan hendaklah hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman. Penjelasan yang keempat yaitu alasan Islam melarang seks bebas. Yang pertama, menjaga martabat wanita. Wanita yang berzina akan kehilangan kehormatannya, rasa malunya, agamanya, dan tidak ada harga dirinya lagi. Yang kedua, menjaga garis keturunan di mana seorang muslim hanya dibolehkan melakukan hubungan seks dengan istri sahnya dan istri dengan suaminya. Yang ketiga, mencegah penyakit. Yang keempat, menekan angka pembunuhan. Perzinaan akan mengarah pada kejahatan dan pembunuhan, contohnya aborsi. Yang kelima, menjaga rumah tangga dan fitrah manusia, yaitu menjaga rasa cemburu terhadap pasangannya. Penjelasan yang kelima, pencegahan seks bebas. Yang pertama, selektif dalam memilih pergaulan. Yang kedua, berpendirian kokoh berlandaskan agama dan moral. Yang ketiga, berkegiatan serta berpikiran positif. Yang keempat, menjaga pandangan. Yang kelima, mendekatkan diri dengan agama. Yang keenam, pemberian edukasi terkait pergaulan bebas sedari dini. Yang terakhir yaitu kesimpulan seks bebas. Seks bebas dalam agama Islam dilarang. Seks bebas atau zina akan mendapat konsekuensi baik saat di dunia maupun saat di akhirat, dimulai dari konsekuensi oleh masyarakat dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.